Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mei Nandita. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai tentang cara membuat RAB. Nah, sebelum satu bata pun dipasang untuk sebuah proyek bangunan, seorang profesional konstruksi wajib harus tahu berapa sih total biaya yang digunakan untuk proyeknya. Nah, inilah fungsi dari RAB itu sendiri. RAB sendiri merupakan rencana anggaran biaya yang memuat dokumen perkiraan biaya seluruh pekerjaan konstruksi. Dasarnya sederhana. Nah, dalam RAB ini sendiri memuat setiap item pekerjaan yang punya 3 elemen, yaitu volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, dan hasil perkaryan dari harga satuan pekerjaan dan volume pekerjaan. Setiap item ini dijumlahkan dan jadilah RAB. Dalam video ini kita akan membahas tata cara untuk menyusun RAB. Langkah demi langkah dari menghitung volume pekerjaan sampai dengan menyusun RAB akan kita bahas dalam video ini. Nah, kita mulai videonya sekarang. Jadi di sini langsung saja untuk menghitung RAB dari pekerjaan kita. Nah, untuk proyek di sini datanya adalah pembangunan gedung tambahan di Dinas PUPR Sulawesi Barat untuk tahun anggaran 2025. Untuk lokasinya berada di Kompleks Perkantoran Gubernur Kecamatan Sembiro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pemilik proyeknya adalah PUPR dan pelaksananya adalah CV Senjata Nur Indonesia. Nah, untuk DED dan lainnya saya sudah siapkan di sini. Dan untuk ini ya KS dan speknya. Nah, untuk cara menghitungnya kita pertama akan menghitung volume dari pekerjaannya. Nah, untuk pekerjaannya sendiri saya sudah menyiapkan tembok pekerjaannya, volumenya. Nah, di sini disertai dengan rangkaian pekerjaannya. Di sini saya menggunakan 5 pekerjaan. Pertama, pekerjaan fondasi cepat, lalu kolom beton K1, lalu ada pekerjaan kanopi beton, lalu ada balok beton tangga, lalu ada pekerjaan sanitasi, plumbing dan aksesoris pada bangunan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perhitungannya. Dan di sini juga ada sub dari pekerjaan kalimat pekerjaan tersebut. Untuk caranya yaitu yang pertama adalah dari pekerjaan galian tanah ini didapatkan dari menggunakan gambar yang ada pada DED. Jadi di sini ada gambar fondasi 100 kali 100. Setelah itu kita masukkan panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah dari pondasinya. Kita memakai 12 pondasi, jadi kita tambahkan 12, lalu tinggal dikalikan semuanya dan dihasilkan volumenya adalah 12 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan bagging pondasi didapatkan dari perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi kali jumlahnya, didapatkan 3,6 meter kuadrat. Pada pembagian fondasi tepat, di sini panjangnya ada 2,5 dan jumlah besinya 12, lalu tinggal mengkalikan panjang kali jumlah titik kali jumlah batang, lalu dikalikan dengan 0,06165 dikali dengan diameter kuadratnya. Kita memakai diameter 13, jadi kita memakai diameter dikalikan 13 kuadrat. Nah, dapatkan nilai sini. Lalu untuk pekerjaan beton K20 fondasi putranya, ini adalah perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah fondasinya. Didapatkan hasil yaitu 3,6 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan kolom beton, didapatkan dari lebar kali tinggi kali jumlah kolom kali jumlah sisi. Ini kita pakai 4 sisi, lalu menghitungnya adalah perkalian antara lebar kali tinggi kali jumlah kolom kali jumlah sisinya. Nah, didapatkan nilai 86,4 meter. Nah, ini untuk gambarnya kita memakai dari gambar yang ada pada DED-nya. Nah, kita menggunakan diameter 13 dan diameter 8 untuk tulangannya.
Untuk diameter 13 dihitung dengan cara 4,25 dikali dengan total jumlah yang kita butuhkan dan jumlah sisinya dan jumlah besinya, lalu didapatkan hasil sekian. Dan untuk diameter kolom-kolomnya didapatkan dari perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi dan kali jumlahnya. Ini untuk diameter 8-nya didapatkan dari kelilingnya terus dikalikan dengan 0,6165 dikali dengan diameter kuadratnya dan didapatkan nah ini untuk beton ini 0,45 dikali dengan 0,45 itu didapatkan dari panjang dari sisi kolomnya, lalu dikali dengan tingginya dikali dengan jumlahnya, terus didapatkan 9,72 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan kanopi beton, untuk ini ada BGC bagian samping dan bawah. Untuk rumusnya adalah P kali L kali jumlahnya, lalu didapatkan hasil 4,22. Lalu untuk bawahnya sama, panjang kali lebar kali jumlahnya didapatkan 8,94 meter kuadrat. Lalu volume totalnya didapatkan sebesar 11,36 meter kuadrat. Nah, untuk pembersihan beton di sini ada panjangnya yaitu 1,4, tinggal dikalikan saja, dikali panjang dikali jumlah ini, lalu dikalikan dengan 0,00665 dikali dengan diameternya yaitu 10 kuadrat. Lalu dipangkat 2 lagi, dikali 2, lalu didapatkan hasil segini. Lalu tinggal dijumlah antara arah samping dan arah bawahnya. Nah, untuk betonnya juga sama. Lalu untuk balok beton tangga ini ada bagging balok beton tangga, pembesian dan pengecoran. Nah, untuk bagging ini didapatkan dari panjang kali lebar kali jumlahnya, tinggal dikali. Lalu untuk pembesiannya kita ada 2 diameter yaitu diameter 13 dan diameter 8. Nah, ini dihasilkan dari ini ditambah dengan 0,25 terus jumlahnya 4, lalu didapatkan nilai segini. Dan untuk diameter 8-nya ini didapatkan dari ini ditambah dengan 0,15 ditambah 1 ditambahkan dihasilkan ini. Nah, ini adalah jumlah dari pembesian besinya sebesar 40,25. Lalu untuk betonnya ini sama, dari lebar kali tinggi kali jumlahnya, lalu tinggal dikalikan saja sebesar 0,17. Lalu untuk pekerjaan sanitasi dan pekerjaan plumbingnya ini kita didapatkan dari masing-masing jumlah item yang akan digunakan. Nah, ini ada 2 item, lalu wastafel ada 1 item, pemasangan keran ada 2 unit, pemasangan floor dan ada 2, lalu tangki air ada 1, lalu pemasangan tandon unit. Ini untuk menaranya didapatkan dari DED. Gambar DED-nya ada tinggi, ada lebarnya, lalu tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi dari menara tandon tersebut. Nah, ini didapatkan dari perkalian dari panjang kali lebar kali tingginya sebesar 13,32. Nah, untuk pemasangan pipa air bersih dan kotor ini kita menggunakan pekerjaan lamsam, jadi kita menggunakan nilainya sebesar 1. Nah, volumenya sudah kita dapatkan semua dari 5 pekerjaan tersebut. Dan kita akan lanjut ke penghitungan selanjutnya. Ini adalah DUBA. Nah, untuk DUBA
sendiri merupakan daftar harga upah bahan dan alat. Di sini diketahui berapa masing-masing dari harga dari upahnya dan harga bahan alat yang digunakan pada pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui berapa harga-harga dari upah dan bahan dan alat yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung AHSP. Untuk AHSP sendiri merupakan analisa harga satuan pekerjaan, dan di sini kita menghitung untuk menentukan berapa jumlah harga satuan dari masing-masing pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, untuk di sini ada AHSP sendiri di sini diketahui dari web PUPR atau web Kemenprint. Nah, di sini ada 3 elemen, yaitu tenaga, bahan, dan peralatan. Nah, untuk pekerjaan pertama yaitu pekerjaan galian tanah pondasi footplate. Nah, di sini untuk tenaganya ada pekerja dan mandor. Dan untuk bahan dan peralatannya kosong. Lalu untuk kodenya diambil dari VLOOKUP dari bagian DOB bagian kode. Untuk koefisien kita lihat dari web yang sudah ada. Di sini sudah saya dapatkan 0,75 dan koefisien selanjutnya sudah saya cari. Nah, untuk harga satuannya didapatkan dari DOB yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah harga dari masing-masing tenaga, bahan, dan alatnya. Lalu selanjutnya kita jumlahkan dari ketiga elemen tersebut dan dihasilkan harga satuan pekerjaan dari pekerjaan galian tanah ini sebesar 94.500. Untuk analisanya sudah saya masukkan mengikuti bagian atasnya, dan di sini sudah saya masukkan semua dan kita tahu AHSP dari masing-masing pekerjaannya. Setelah itu kita akan menghitung AMP. Nah, AMP sendiri merupakan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini merupakan uraian dari bagian AHSP yang sudah kita buat. Nah, ini kita masukkan uraian pekerjaannya. Di sini ada 5 pekerjaan sudah kita tentukan. Lalu untuk tenaga, alat, dan bahannya kita masukkan semua sesuai dengan pekerjaannya. Dan untuk kodenya kita VLOOKUP dari bagian DOB. Untuk satuannya kita masukkan juga. Untuk koefisiennya kita masukkan dari koefisien yang ada pada AHSP. Nah, untuk total ini total volumenya kita dapatkan dari perkalian antara koefisien dikali dengan volume dari pekerjaan yang kita hitung sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu volumenya, lalu tinggal dikalikan dengan koefisien dari masing-masing elemennya. Nah, setelah itu untuk harga satuan sendiri didapatkan dari DOB. Untuk jumlah harganya ini didapatkan dari perkalian antara koefisien total volume dikali dengan harga satuan pekerjaan. Nah, ini didapatkan total harganya dari masing-masing pekerjaannya, didapatkan dari penjumlahan dari semua item upah, alat, dan bahan. Nah, ini jumlah harganya ditambahkan dan didapatkan total harga masing-masing pekerjaannya. Nah, kita hitung semua pekerjaannya, lalu tinggal kita jumlahkan total dari masing-masing semua pekerjaan tersebut. Lalu ini dari semua totalnya, lalu didapatkan harga senilai 336.356.367,62 rupiah. Nah, kemudian ini dibulatkan menjadi dengan cara sama dengan rundown pembulatan dari jumlah ini. Didapatkan hasil 334.354.367 rupiah. Nah, untuk ANT sendiri ini harus sama dengan total harga dari RUB. Nah, untuk RUB sendiri nanti kita akan hitung
Lalu kita sebelum RUB kita akan menghitung DA atau daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini hasil dari rekap hitungan sebelumnya, yaitu harga satuan dari masing-masing pekerjaan, kita masukkan di daftar analisa harga satuan ini. Nah, kita masukkan semua elemen pekerjaannya. Lalu untuk kode ini didapatkan dari AHSP, dari bagian kode ini. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan dari web, kita memakai nomor yang ada pada penomoran pekerjaan yang kita buat sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, seperti ini saya mengambil dari nomor ini. Nah, untuk satuannya kita lookup dari volume, lalu untuk harga satuannya kita didapatkan dari VLOOKUP dari AHSP. Pada bagian yang jumlah harga satuan pekerjaan. Nah, caranya itu dengan cara sama dengan lalu VLOOKUP, lalu kita klik satu, lalu bagian ANT. Jadi saya sudah menyiapkan penomorannya agar mudah dalam pada saat kita VLOOKUP pekerjaan. Nah, tinggal kita tarik saja. Lalu kita kunci dulu. Kita klik 1.1, lalu kita tarik. Ya, lalu kunci, lalu ini 10, lalu false. Nah, ini tinggal ditarik saja untuk harga satuannya. Kita dapatkan harga satuan dari masing-masing pekerjaannya. Nah, setelah kita mengisi daftar harga satuan pekerjaan, kita akan ke RUB. RUB sendiri merupakan rekapitulasi dari kebutuhan upah, bahan, dan alat. Nah, di sini untuk kolomnya ada uraian satuan, volume teoritis, volume harga satuan, jumlah harga, dan keterangannya. Nah, ini saya sudah masukkan untuk masing-masing dari 5 dari upah dan bahan dan alatnya. Kita masukkan semua elemennya. Untuk satuannya VLOOKUP dari bagian DUB. Untuk volume teoritis didapatkan dari total dari semua volume dari upah, bahan, dan alatnya yang sudah kita hitung sebelumnya. Ini untuk rumusnya. Lalu untuk volume ini sendiri, ini perbedaannya adalah volume ini merupakan pembulatan dari volume teoritis. Nah, selanjutnya adalah harga satuan. Harga satuan kita dapatkan dari VLOOKUP dari DUB. Jumlah harganya adalah perkalian antara volume teoritis dikali dengan harga satuan. Nah, kenapa kita mengalihkan dengan volume teoritis bukan dari volume biasa? Karena ini agar harganya lebih dalam keadaan real dan tidak membengkak pada pendanaannya. Nah, ini tinggal dikalikan semua, lalu kita ketahui semua jumlah harganya. Setelah itu tinggal kita totalkan jumlah harganya. Dan di sini saya menemukan sebesar 335.367,62 rupiah dan dibulatkan jadi segini. Dan ini kita akan cek harga RUB ini harus sama dengan RAB dan ANT. Ini kita akan membandingkannya dengan ANT untuk terlebih dahulu untuk RUB-nya. Jadi kita cek bagian ANT.
ANT yang didapatkan segini. Jadi ini sudah balance dengan harga RUB kita. Nah, langsung saja kita akan menghitung untuk RAB atau rencana anggaran biaya dari proyek kita. Nah, untuk RAB sendiri di sini untuk pekerjaannya sudah saya masukkan semuanya. Nah, lalu ada spesifikasi. Nah, spesifikasi ini kita dapatkan dari spesifikasi teknis dan RKS yang sudah kita sediakan. Lalu kita masukkan di bagian spesifikasi di RAB ini. Untuk kode analisanya kita dapatkan dari VLOOKUP dari bagian DA ini. Lalu untuk volumenya kita VLOOKUP dari volume dari masing-masing volume pekerjaannya. Untuk satuannya kita VLOOKUP dari volume juga. Untuk harga satuannya kita VLOOKUP dari bagian daftar analisa harga satuan pekerjaan. Lalu untuk jumlah harganya adalah perkalian dari volume dikali dengan harga satuannya. Kita dapatkan ini, tinggal ditarik saja untuk semuanya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dari semua harga satuan dikali volumenya, lalu dihasilkan nilai rencana anggaran biayanya sebesar ini. Nah, nilai ini harus sama dengan ANT dan RUB. Nah, kita cek untuk RUB-nya apakah sama dan ANT-nya. Nah, ini ketiganya sudah sama ya teman-teman. Artinya semua pekerjaan dari ANT, RUB, dan RAB-nya sudah balance. Nah, untuk RAB sendiri kita dikenakan PPN sebesar 11%. Dan ini untuk rumusnya adalah jumlah harga semua pekerjaan dikali dengan 11/100. Terus dihasilkan Rp36.999.200. Nah, untuk totalnya tinggal ditambahkan dari jumlahnya ditambah dengan PPN 11%. Lalu dibulatkan, dan untuk rencana anggaran biaya kita adalah sebesar Rp373.355.568. Nah, itu adalah rencana anggaran biaya dari pekerjaan dari 5 pekerjaan sudah kita susun sebelumnya, dari mulai volume sampai dengan rencana anggaran biaya. Nah, mungkin itu saja tutorial tentang tata cara pembuatan RAB pada proyek. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.